ini saya yakin yang buat film ini itu saya yakin 100% ini bukan orang Islam atau bukan Muslim. Kenapa? Nggak mungkin kalau yang buat kartun ini adalah Muslim. Karena kenapa? Kalau Muslim itu pasti ada waro, ada takut gitu kan ya. Tentang apalagi bobo ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel YouTube ini, channel YouTube Ngaji Cerdas yang insyaallah akan mencerdaskan umat, yang insyaallah. Bagi teman-teman sekalian yang baru hadir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan notifikasinya sehingga teman-teman sekalian bisa mengetahui update-update terbaru dari channel YouTube Ngaji Cerdas insyaallah. Kembali lagi teman-teman sekalian bersama saya Adam Fatih 1453. Pada kesempatan hari ini saya coba akan mengulas sebuah video yang dimana mungkin menjadi kontroversi ya dari kalangan kaum muslimin maupun Nusantara atau NKRI gitu kan ya. Nah, video ini sangat menarik untuk kita bahas karena kenapa? Karena di dalam video ini ada beberapa unsur-unsur yang dimana mungkin ada niat terselubung dalam video ini. Nah, coba akan kita bahas ya. Baik teman-teman sekalian, langsung saja. Di channel YouTube-nya itu ada namanya Isa dan Islam ya, dan channel YouTube-nya Isa dan Islam. Kemudian judul YouTube-nya Muslimah Soleha menjadi pengikut Isa Al-Masih ya kan? Jadi dari judulnya aja kita udah gimana ya, udah ngerasa kayak ini kayak pelecehan banget sih gitu kan. Muslimah Soleh pengikut Isa Al-Masih, Masya Allah. Oke, kita tonton aja langsung videonya ya. Bismillah. Besok jam berapa kita ke rumah Ibu Rahmi, tetangga baru kita? Bagaimana kalau setelah asar? Saya setuju. Masih baik-baik aja nih, Masya Allah. Terima kasih ibu-ibu atas kunjungannya. Silahkan diminum tehnya. Sama-sama, Bu. Ada lambang salibnya, Masya Allah. Bukan masalah. Oh, ibu sekeluarga Nasrani toh? Dulu sebenarnya saya Muslim. Kok bisa jadi Nasrani, Bu? Oke, ini dia openingnya teman-teman sekalian. Masya Allah. Kita masih belum dapat ya di sini di mana letak kekeliruannya ya. Kita biarkan dulu. Lahir dalam keluarga Muslim membuat saya taat beribadah sejak kecil. Saat itu bagi saya Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Lantas mengapa ibu meninggalkan Islam? Karena saya selalu dihantui rasa takut akan kematian dan neraka. Mengapa bisa begitu, Bu? Walau saya sudah berusaha menjadi wanita solehah, tapi ketakutan itu tetap ada. Juga ayat Al-Quran surah 19 ayat 71 menambah rasa takut akan neraka. Waduh. Cerita Ibu? Wah, menarik ya teman-teman sekalian. Jadi ceritanya ini ada sebuah keluarga ya, tetanggaan, kemudian yang satu Muslim, yang satu non Muslim. Jadi tetangga yang Muslim ini mampir main ke tetangga non Muslim. Kemudian berbincanglah mereka ya kan. Terus kita lihat dari argumen-argumennya ya. Si ibu Muslim ini menanyakan kepada ibu non Muslim, oh ternyata ibu Nasrani ya, iya. Dan terus kemudian si ibu yang Nasrani ini menjelaskan bahwa dulu tuh dia adalah seorang Muslim yang taat gitu kan ya. Dan si ibu non Muslim ini juga bilang bahwa mengakui bahwa agama yang diridhoi Allah hanya Islam gitu kan ya. Tapi seketika katanya entah kenapa, saya belum tahu alasannya di sini ya, dia keluar daripada itu. Ditanyalah oleh sama ibu satunya, kenapa keluar daripada Muslim atau Islam? Kemudian dijawab sama ibunya, karena saya takut akan siksa neraka. Masya Allah. Siksa neraka.
Dan dia mengutip ayat Al-Quran di sini, masya Allah. Dan ini kalau menurut saya ini keliru banget ini. Dia mengutip ayat Al-Quran di surat Al-Maryam ayat 71 yang mengatakan bahwa Allah mengatakan, kalau saya nggak keliru artinya semua manusia itu pasti akan memasuki neraka. Masya Allah. Ini sebenarnya gini ya. Kalau misalnya ini saya yakin yang buat film ini itu saya yakin 100% ini bukan orang Islam atau bukan Muslim. Kenapa? Nggak mungkin kalau yang buat kartun ini adalah Muslim. Karena kenapa? Kalau Muslim itu pasti ada waro, ada takut gitu kan ya. Tentang apalagi bobo ayat Al-Quran. Pertama yang saya ketahui mungkin yang buat akun YouTube ini bukan Muslim gitu kan ya. Karena ayat Al-Quran ini tadi disampaikan oleh ibu itu nggak sesuai dengan tafsirnya gitu kan ya. Ibu ini keluar dari Islam karena takut sama neraka. Karena setiap manusia akan masuk neraka. Padahal nggak begitu. Nggak begitu, kenapa? Karena ada tafsiran lain daripada ayat tersebut gitu kan ya. Dan ayat selanjutnya pun Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak masuk ke dalam neraka gitu kan ya. Tafsirannya ada dua. Setiap manusia itu masuk neraka, kemudian api itu dibuat tidak panas gitu, layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu kan ya. Dan tafsiran kedua, semua manusia masuk neraka illa orang-orang beriman. Jadi gitu ya. Jadi ayat Al-Maryam ayat 71 itu ditunjukkan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang musyrik gitu kan ya, bukan untuk orang beriman. Jadi orang beriman tuh nggak akan pernah masuk neraka. Jadi ini keliru ya di sini ya. Dan kemudian kita lihat alasan dia kenapa dia bawa ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat selanjutnya videonya nih, insya Allah. Sangat menarik. Sayangnya sekarang sudah sore. Ya, tidak apa-apa Bu. Saya sangat senang dapat berbagi pengalaman. Dia menjadi yang mengatakan bahwa semua muslim akan mendatangi neraka. Ya kan? Tapi ibu masih penasaran, masa hanya karena itu dia meninggalkan Islam? Apa dia tidak menjelaskan alasan lain? Besok ibu akan tanyakan, kami sudah janji untuk bertemu lagi. Jadi ibunya mau diskusi lagi sama non-muslim tadi. Maaf loh Bu, soal cerita ibu kemarin, saya masih penasaran. Apakah ada alasan lain mengapa ibu menjadi Nasrani? Suatu hari saat saya sholat, saya melihat Isa Al-Masih. Klise. Mungkin ibu salah lihat. Awalnya saya juga merasa begitu. Saya bahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi karena takut iman saya sudah goyah. Namun, sosok itu muncul lagi. Bukan hanya 1 kali, tapi hingga 3 kali. Setelah itu, apa yang ibu lakukan? Saya berdoa dan meminta petunjuk Allah. Dan tiba-tiba, hati saya tertarik untuk mengetahui tentang Isa Al-Masih. Nah, jadi jelas ya. Jadi ibu itu masuk Islam, masuk Kristen karena ketika dia sholat, dia itu terbayang oleh wajah Isa Al-Masih, Masya Allah. Ini tuh alasannya apa ya? Kalau saya ini klasik banget loh. Banyak kan orang-orang yang murtad, alasannya begini semua. Alasannya nggak logis gitu kan ya. Dan nggak bisa dibuktikan dengan fakta begitu kan. Nah, beda banget sama Islam. Kalau Islam itu nggak serta-merta ketika orang beriman itu langsung udah imanin aja, enggak. Islam itu mengajarkan untuk berpikir dulu. Kenapa? Karena beriman itu harus sesuai dengan logika, harus sesuai dengan akal yang sehat, kemudian jiwa yang tenang gitu kan ya. Nggak demikian. Kalau andaikan misalnya dia mimpi ketemu kerbau misalnya, apa dia akan menuhankan kerbau? Enggak gitu kan ya. Kebertuhanan tuh nggak logis kalau di dalam dibawa ke sebuah mimpi, itu nggak logis gitu kan ya. Dan inilah yang membedakan antara Kristen dan Islam atau non Muslim dan Islam. Islam itu nggak serta merta langsung kemudian ngajak orang untuk beriman, udah imanin aja, layaknya kayak klaim juga enggak kayak gitu ya. Nah kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, dari sebuah kartun ini kita bisa belajar ya bahwa banyak sekali metode-metode dakwah daripada non-muslim atau yang kita sebut dengan Kristiani ini itu mempunyai tujuan terselubung gitu kan ya. Yang tujuannya itu memurtadkan orang, atau kemudian yang kedua itu mengajarkan toleransi kebablasan seperti semua agama sama, agama Islam boleh, Kristen boleh dan seterusnya. Ini tujuan-tujuan yang mereka lahirkan di dalam video-video tersebut ya. Dan saya pengen kritik kepada Mas Denny Siregar ya. Mas Denny Siregar ini kan terlampau kritis terhadap Islam gitu kan ya. Sampai-sampai Mas Denny pernah mengomentari tentang film Nusa dan Rara. Sampai sedemikian rupanya loh, padahal
film Nusa dan Rara itu nggak ada sama sekali unsur pemaksaan dalam agama, gitu loh. Dan kalau Mas Denny mau fair, mau Mas Denny juga mengaku bahwa seorang Muslim, maka Mas Denny harus lihat video ini. Lihat video ini, kemudian Mas Denny kritisi video ini, dan ini nggak boleh tersebar luas. Karena kenapa? Kalau ini dilihat oleh orang-orang yang nggak tahu tentang Islam, maka akan bahaya. Maka mereka akan memandang bahwa, oh ya semua agama sama. Bahkan atau naudzubillah mereka murtad gitu kan ya. Lalu kemana Anda? Kemana Anda selama ini ketika Anda melihat video-video yang kartun-kartun Islami, kemudian Anda belum lihat ini? Dan saya pesan kepada Mas Denny, kalau mau kritisi apa yang nggak sesuai dengan Islam, jangan yang sesuai dengan Islam, ya gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali hina konten-konten Islam atau mengkritisi konten-konten Islam yang tidak sama sekali mengajarkan kekafiran atau mengajak orang untuk mualaf. Jadi di situ. Nah, teman-teman sekalian, dari video ini kita belajar bahwa referensi itu penting banget. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau hidupnya lebih produktif lagi, perbanyak referensi-referensi Islam, dan jangan sampai referensi-referensi yang di luar daripada Islam masuk ke dalam kepala teman-teman sekalian, gitu kan ya. Dan mungkin dari video ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa mereka nggak akan pernah berhenti berjuang. Kaum kafir itu nggak akan pernah berhenti berjuang untuk mendakwahkan atau memurtadkan seluruh umat Islam, gitu kan ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Mungkin itu aja pesan saya. Sekali lagi teman-teman sekalian, jangan lupa bantu channel ini untuk di subscribe, kemudian di like dan di komen dan di share kepada teman-teman sekalian, yang teman-teman yang lainnya. Mungkin itu aja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya.